Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gusta Wangsa. Udah lama banget nggak ngupload video, karena emang sejujurnya buntu. Tapi dengan kehadiran teman-teman sekarang, kayaknya bakalan rame di Gusta Wangsa. Ada teman-teman mantan penyiar waktu di Padang dulu. Halo. Hai. Boleh, silakan memperkenalkan diri di channel YouTube Gusta Wangsa. Apa Hai, nama? siapa duluan nih gue? Gue Eh, dulu. Ya lu yang yang paling tua. Yang tua dulu sesuai umur, Yose nih, Yose. sesuai umur dulu. Hai, gue Silakan. Yosef Valeandra. Hai, Ca. Hai, Nino. Hai, Yose. Hai, Lengkap Hai, dong. Roni. Perkenalannya Apa? lengkap. Lebih detail Oke, dong, gue Kak. Yosef. Lengkapnya Yosef Valeandra. Sekarang gue di mana ya? Di Jakarta. Dan gue salah satu yang terimbas dampak corona. Akhirnya gue harus di rumah aja. Gue bekerja di salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Oke, itu aja. Oke, lanjut. Nama gue Randy. Sekarang di domisilinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dan termasuk juga dari dampak apa namanya COVID ini ya, Corones ya namanya ya. Dan gue bekerja di bidang perhotelan saat ini. Next. Hai, saya Nino Bagus Muka. Sekarang stay di Batam. Profesinya dulu model sih. Sekarang udah enggak. Sekarang adalah Master of Ceremony. Jadi kalau soal COVID ini, pandemi ini benar-benar mengguncang yang namanya ya pekerjaan. Ya, entertain sangat. Nanti kita akan bahas ya. Oke, cukup ya. Ada satu lagi. Satu lagi. Kasihan. Swipe kanan. Terima kasih Bu atas buliannya. Penuh ya, full ya kameranya ya, full dengan Jauh dikit dong. Ini Halo semua, selamat malam. Nama Malam. gue Rono Ardi, malam. sebagai salah satu reporter di radio itu. Karena nggak boleh nyebutin merek ya, nggak boleh nyebutin brand lagi. Oke. Saat ini saya domisilinya tinggal di Bekasi. Saya Oh iya, bekerja deket ya di kita salah ya. satu perusahaan raw material. Kalau nggak ada yang ngerti raw material adalah bahan baku Oh, oke. untuk dunia peternakan. Oh, kirain bahan baku buat kue, bukan ya? Bukan. Jadi bahan baku untuk bikin pakan ternak, bikin suntikan ternak, bikin vaksin, dan segala macam. Itu mulainya dari bahan bakunya. Pantes subur ya. Next. Gue yakin raw materialnya lu makan duluan. Ya nggak sih? Makanya subur. Kayak lebar. Body Oke. shaming nggak boleh. Teman-teman kan sekarang semua di rumah aja kan ya. Yes. Betul, Bu. Mungkin ada yang dipotong gaji atau nggak ada job sama sekali, jadinya uang cadangan kali ya mulai terkuras gitu dengan adanya COVID sekarang. Kalau dari gue sih memang dampaknya ya udah hampir 2 bulan ya. 2 bulan tuh artinya gue nggak ke kantor. Karena di kantor gue memang udah nggak boleh lagi ada aktivitas gitu. Jadi semua pekerjaan itu kita bawa pulang. Jadi gue bawa laptop segala macam. Dan gue udah ya dari tanggal 20 Maret sampai sekarang itu sekitar berapa ya? Udah hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan, 20 Mei nanti gitu. Dan efeknya yang paling berasa itu adalah ya secara bisnis ini luar biasa ya. Maksudnya secara konsumsi masyarakat kan turun gitu loh, dan paling nggak tuh ya semuanya lah gitu, semua sektor itu ngalamin hal yang sama gitu, dan itu berdampak juga ke gua. Cuman ya tantangan dari work from home ini ternyata jauh lebih complicated dibandingkan dengan kita kerja onsite atau di kantor. Itu sih kalau gua. Cuman efek yang paling berasa banget itu kita nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik, Bu. Nah itu jadi masalah buat gue. Bener. Masalah banget. Mana puasa Dari ya, karena perusahaan lebaran ya. Tapi kan baru-baru ini kan keluar tuh, dibolehkan buat mudik, cuman tidak disarankan buat mudik.
Cuman kalau dari gua kan harus patuh juga ke regulasinya perusahaan. Jadi dari perusahaan itu Ya, sudah betul. di-notice by email resmi ya, bahwasanya kita memang Betul dilarang untuk keluar sekali. kota. Jadi setiap hari itu Mm-mm. kayak ada checking gitu, kita melapor gitu loh. Sekarang kita beradanya di mana, apakah kita berada dengan satu lingkungan dengan orang yang dari luar kota, dari luar negeri dan segala macamnya. Terus dicek juga setiap hari kita mesti lapor, apakah dalam beberapa hari ini kita keluar kota atau tidak. Kalau kedapatan kita keluar kota gitu ya, kita dianggap itu cuti, jadi unpaid leave kayak gitu. Kalau dari Tapi gua, nggak ada pemotongan gaji ya? so far sih belum, jadi ya jangan sampai Jangan ya, sampai lah amit-amit ya. ya Allah. Syukur, Amit-amit. alhamdulillah itu mah. Oke. Kalau Randy gimana di perhotelan? Sebenarnya betul. Thank you Bu, waktu tempatnya memberikan saya untuk bicara Bu. Oke. Luar biasa. Kayak Pak Lurah ya Makasih. ngomongnya ya. Formal ya. Iya, formal. Iya sama sih sebenarnya. Kalau dampak COVID ini hampir merata seluruh ya Indonesia, dunia juga merasakan, apalagi dunia perhotelan. Nah, yang dibilang Malang sih sedih banget. Karena kan ada juga beberapa hotel yang memang ditutup selama COVID ini. Ditutup, dirumahkan karyawannya, segala macamnya gitu kan. Alhamdulillahnya di gue nya, di hotel gue sekarang ini itu nggak ditutup hotelnya, cuman ada pemotongan gaji gitu ya. Jadi bakal dikeluarkan lah yang namanya unpaid leave di masing-masing staff kontrak ini. Jadi memang ada pemotongan dari gaji itu. Yang awalnya kita dapat 100%, dapatlah 50% gitu loh. Tapi Nah, kalau masalah mudik, kerjanya juga 50% kan sekarang? kerjanya sama sih 8 jam hitungannya memang. Nggak ada ditambah-tambahin di awalnya. Cuman hari kerjanya aja yang dipotong, dikurangin. Tapi kalau dibilang ada nggak sih tamunya saat ini? Ada tamu. Ada. Yang ada juga yang bosan di rumah. Ya semacam itulah ya, holiday. Udah dengar kan berita saat ini angka di Lambe Turah, baca nggak ya? Enggak. Angka ada apa? kehamilan itu meningkat selama COVID-19. Angka kehamilan. Iya, kehamilan Bu. Terus hubungan dengan hotel Anda apa Pak? Mungkin ada itu proses sesuatu hal. Mungkin hotel Anda Mau tahu mendukung protes itu kali ya. Apa yang dilakukan di sana, kita kan nggak tahu. Kita kan hanya menyediakan tempat untuk Harusnya Anda cek istirahat, dong ke kamar. holiday. Nggak mungkin lah kita cek Pak. Itu menjaga privasi tamu Pak. Itu kena, ada undang-undangnya Pak. Karena mungkin alasan mereka kalau misalnya mau nginep ke hotel adalah bosan di rumah. Pengen work from. Sorry. Gue dengar kan ada juga tuh hotel-hotel yang menyediakan fasilitas untuk karantina mandiri. Ya, karantina mandiri, bener. Ada sebagian hotel juga menyediakan karantina mandiri ini, beberapa hotel. Tapi itu pun dengan syarat nggak ada tamu lain, gitu. Tapi di hotel gue nggak menyediakan, karena memang resikonya gede ya. Oke, di dunia per-MC-an, bagaimana? Per-MC-an? Alhamdulillah ya, kalau dari pihak hotel sendiri mungkin ada pemotongan 50 atau 2 hari kerja, besoknya libur, besoknya kerja, besok libur. Kalau MC sama sekali tidak ada kegiatan sama sekali. MC bergerak di bidang tidak ada sama sekali, dan itu dihentikan. Karena kan MC ini adalah pekerjaan yang mengundang orang ramai. MC bekerja di mall, di hotel, di perusahaan, di lapangan, di outdoor, indoor, jadi semua kegiatan yang berbau dengan masyarakat banyak itu sama sekali dihentikan oleh pemerintah. Jadi boleh dikatakan tidak ada pemasukan sama sekali. Ini kalau di Batam tuh mulai kapan diberlakukan PSBB? PSBB per daerah ya, per daerah. Karena Batam daerah ini. Tapi boleh dikatakan sedikit agak nakal orangnya, tapi dibilang nakal nggak juga, tapi masih banyak yang keluar, walaupun sudah ada pemberlakuan PSBB itu sendiri. Ada juga yang keluar tanpa menggunakan masker, tapi mall masih ada ada beberapa mall yang buka. Yang banyak di Batam ini yang tutup adalah hotel sama sekali tutup, dan mall
yang biasanya buka dari jam 9 sampai jam 9 malam atau jam 10 malam, sekarang mall itu buka jam 10, malah ada mall yang buka jam 12, tutupnya jam 7. Jadi dengan dampak COVID ini benar-benar yang Nonjol. namanya sama sekali tidak ada. Yang IO, MC, pameran, gathering, ataupun apa sama sekali memang nggak ada. Tapi gue gagal fokus ya tuh ngeliat di kepala ada apa ya? Oh iya. Dari tadi juga nanya, Bu. Jadi kegiatan ini saya, wardrobe-nya disponsori oleh apa kegiatan ini? saya, karena memang benar-benar ya sehari-hari di kamar, karena kita ikutin apa yang kata pemerintah ya, bahwa lebih baik di rumah daripada 1 bulan di rumah atau 2 minggu di rumah, kan beda juga, makanya saya goes, saya olahraga. Hati-hati ya, Tetap pakai Pak. masker, tapi tetap pakai masker. Pakai masker. Tapi nggak Mandi, rame. cuci tangan. Enggak. Kita paling satu tim itu ada 6 orang, tapi kan berjarak, kita kan nggak ngumpul, kita kan olahraga, itu Sepedaan. sepedaan. Sorry nih, karena no job berarti keseharian dari uang ini apa? Cadangan. Boleh mengeluarkan air mata. Boleh. Nggak ada sama sekali pemasukan, karena kita bekerja dibayar sesuai dengan event. Kita bekerja sesuai dengan kegiatan. Kegiatan nggak ada sama sekali, otomatis kita nggak ada pemasukan. Nah, ada beberapa yang mirisnya, ada beberapa MC yang memang tidak ada save money, ya kan? Kalau yang save money mungkin mereka dapat pakai 3 bulan 4 bulan masih bisa mengambil dana-dana yang mereka simpan. Tapi sampai kapan dana itu akan bertahan, ya kan? Kebutuhan sehari-hari mulai dari cicilan ini, cicilan itu, bayar ini, bayar itu, pasti akan terus berjalan sendiri. Jadinya itu ya langganan sama Pegadaian mungkin? Mungkin beberapa SMS yang dapat kami menyediakan dana dengan bunga 0%. Pajol ya, pajol. Pijol. Terus ngantri sembako dari pemerintah, kelurahan gitu. Kan ada bantuan. Nah, berbicara mengenai sembako, berbicara kan kayak tadi kita berbicara. Ya, tadi itu udah berbicara, Dia ngomong kayak pejabat ya. Membahas masalah sembako. Nah, mungkin ada beberapa yang mau curhat dana, tapi ada yang dapat, ada yang enggak juga. Miris juga sih, saya belum dapat. Anda diakui nggak warga Batam? Mungkin secara tampilan Anda seperti bukan orang yang membutuhkan gitu loh. Coba orang melihat packaging, dari look model ya. Iya, look Anda itu terlalu eksklusif untuk diberikan sembako yang isinya cuma beberapa. Tapi sekarang gini, betul gitu. Saya potong dulu sedikit. Berbicara mengenai COVID pandemi ini, siapapun sekarang sangat membutuhkan. Tapi ingat, di lampu merah, setiap orang yang menerima bukaan puasa, itu kadang-kadang 1 orang bisa dapat 5, 6. Nah, apalagi banyak juga kan MC atau IO yang bergerak dalam bidang itu, yang mungkin kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, cicilan ini, bagaimana gitu kan. Nah, saya salah satu orang yang mempunyai masalah dengan itu. Nah, solusinya saya diam aja. Tahu lagi mau ngapain. Berdoa, diam dan berdoa, ya kan? Solusi yang tepat berdiam aja, udah mau ngapain lagi ya? Dari lunya juga usaha dong, Nino. Lu ke RT kayak ngasih kartu keluarga gitu, ngasih rincian pendapatan atau apa biar didata gitu. Nah, kalau misalkan memang ada seperti itu, memang ada program seperti itu, atau memang ada himbauan seperti itu. Tapi kalau nggak ada himbauan seperti itu, kita ngapain? Lah, nanti RT nanya, lu ngapain kesini rici-rici dana? Emang ada dana buat lo? Ya udah, bilang aja, lu ngapain kesini sepedaan, Pak, gitu. Lagian Yosef dari itu, Nino ngasih kartu keluarga. Oh, punya. Nggak ada keluarga dia. Berarti dari daerahnya Nino berarti belum ada pemberitahuan resmi soal bansos ini kan? Bansos, dana bantuan itu ada. Kemarin kan Sumbar kan ada tuh di beberapa platform sosial media kan udah disebar luaskan di sosial media, memang udah diserahkan ke daerah masing-masing untuk bansos itu. Kalau di tempat gua di Bukit Tinggi tuh memang
lurahnya Iya. tuh sampai datang ke rumah-rumah gitu loh, ngasih sembako. Terus lurahnya Yang juga turun tangan. Ini disebut, ya. cerita dari bokap gua kemarin. Jadi kayak lurahnya itu biar ini bantuan tepat sasaran, dia datang ke rumah-rumah terus dia nanyain satu-satu. Bapak, Ibu beneran butuh nggak sembako ini? Kalau memang rasanya tidak butuh, kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi kayak memang lebih selektif gitu. Jadi bener kata Nino tadi, jadi nggak semua rumah itu dapat gitu loh. Diprioritaskan memang mereka yang tidak bisa beraktivitas atau yang membutuh pas ada COVID ini. Nah, kalau sekarang misalkan pandemi ini ya, pandemi ini mau mengatakan mau orang yang rumahnya biasa aja, mau rumah orangnya yang bagus, semuanya merata kena. Semua Iya. merata Iya, kena, benar. kan? Setuju. Semuanya. Nah, Justru kayak kadang ada beberapa yang bantuan yang datang ke rumah itu rumahnya bagus, tapi mereka kadang-kadang membutuhkan. ya. Ya, kita nggak tahu. Sekarang ini bukan virus yang ditakutkan, kelaparan yang ditakutkan. Cuman kan permasalahannya adalah siapa yang membutuhkan sebenarnya. Kejujuran dari masing-masing yang terima bantuan kan. Ada juga yang serakah. Mungkin warga Bekasi yang tadi yang punya raw material peternakan butuh butuh disapa maksud gua. Oh iya. Bu, jangan dilupakan. Perlu ditanya. Bu, tanya dulu. Perlu ditanya. Nggak usah ditanya lah. Kan dia Dia harus mengalir. Dampaknya buat hewan-hewan apa? Rumput gitu. Gak ngaruh buat hewan-hewan. Enggak ya? Kadang hewan lebih survive dari manusia. Ada Iya. pengaruhnya di kebun binatang. Nggak ada yang mengunjungi kebun binatang, nggak ada makan. Nggak ada pengaruh apa-apa kalau untuk dari raw material ya. Karena kan memang produksi itu selalu berjalan. Setiap bulan mereka selalu jalan-jalan produksinya. Cuman berpengaruhnya adalah di dunia kita, di dunia marketingnya, lebih feel-nya dapat itu kalau kita face to face dengan company-nya gitu. Dengan customer-nya. Sementara dengan adanya sama COVID ini ternaknya. enggak. Karena banyak juga perusahaan itu mereka shift-shiftan. Jadi dibagi-bagi yang masuknya. Alfie, aku nanya soal e-commerce sendiri. Dampak ke perusahaan sendiri gimana? Penurunan atau masih sama, masih stabil atau gimana? Kalau secara average year-nya tentu nggak sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau sebelum adanya pandemi ini. Walaupun sebenarnya tingkat konsumsi masyarakatnya tetap sama, tapi yang jenis produk yang lebih laku sekarang itu produk-produk groceries, jadi produk kebutuhan rumah tangga kayak makanan beku ya atau frozen food kayak daging-daging beku gitu loh. Pasar tradisional pun itu ya udah nggak ada lah kalau di Jakarta. Mau nggak mau mereka tetap harus carinya online. Cuman ada pergeseran kebutuhan gitu loh. Jadi yang dibutuhkan itu memang yang kayak gue bilang tadi memang produk-produk yang kebutuhan sehari-hari. Sementara produk-produk lain kayak elektronik, handphone dan segala macam itu kayak memang nggak sama seperti sebelumnya adanya pandemi ini. Ya lu mikir aja gitu ya, masa dalam keadaan begini ekonomi sulit orang mana kepikiran ya beli iPhone 10, iPhone 11 gitu. Beda. Tapi kalau dilihat di ini beberapa online itu memang banting harga semuanya. Kalau kebijakan itu ada beberapa yang mencoba untuk menurunkan harga dibandingkan dengan harga kita, tapi ada yang tetap sama gitu loh. Itu tergantung kebijakan marketing masing-masing. Malah ada yang naik gila-gilaan kan? Mahal banget tuh. Nah, waktu itu kan masker itu kan gila-gilaan ya. Jadi awal-awal Maret, pokoknya pertengahan Maret sampai awal April itu kan masker langka di pasaran. Terus ya harganya juga naik semua gitu loh. Nah, kita juga coba untuk berkompromi gitu dengan seller agar nggak naikin harganya tuh kayak 30 kali lipat. Bayangin ya, harga masker yang terkenal itu gitu. Itu kalau hari biasa kita belinya bisa 10.000, bisa dapat 5. Sekarang itu 10.000. Sekarang itu 60.000 isinya 3. Satu box isinya 50, harga bisa 320. Kalau hari biasa satu box itu harganya cuma 26.000, men. Coba lu bayangin tuh 26.000 ke 310.000 itu yang naikin siapa coba gitu. Terus yang bikin miris itu lagi ada pihak-pihak tertentu yang menurut gue ya ini nggak fair banget gitu loh. Malah nimbun masker. Di saat masyarakat lagi butuh-butuhnya terus ditimbun. Tapi cuman sekarang itu udah dapet itu kok ganjarannya. Bahkan kemarin gue lihat ada di salah satu online shop yang di Instagram gitu. Mereka itu dia tuh masih nimbun 5.000 dus masker. Satu dus itu isinya 40 box. Satu box itu isinya 50. Intinya itu adalah karma
karma. Gue yakin dia tidur deh di timbunan itu sekarang. Iya. Kalau merugi. Ngomong-ngomong soal ini kan berat banget nih kalau ngomong COVID. Ya kita ngomong pasti akan dampaknya benar-benar bikin nggak ada pemasukan, nggak ada apa. Tapi kalau yang kalian kangenin, kalau misalkan virus ini udah kelar, apa yang pengen kalian liburan kah? Atau nongkrong kah? Atau gimana? Nggak makan-makan enak sih kalau gue kangennya. Gue pengen nongkrong, pengen ketemu teman-teman gue, pengen nongkrong gitu. Ya gimana kayak gitu. Kan walau nggak jauh ya, cuma di kafe. Kangen nggak sih? Cuman kita ketemuan di mall sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, nggak ada harus pakai masker. Sesimpel itu kan yang kita kangenan ya, bener ya? Kalau gue tipikalnya tuh nggak nentu ya, maksudnya tempat nongkrongnya mau mahal, mau warteg Ya. juga gue nggak peduli, asalkan Ya. gue ketemu temen gue gitu loh. Jadi memang sosialnya yang lebih penting kalau buat gue gitu loh, nggak penting sih yang terlalu mall yang mewah. Tutup ya, bukan iklan soalnya. Tanpa Gue tahu tempat tongkrongan yang lu maksud. Yang ditutup, Udah yang ditutup, tutup. yang ditutup kemarin. Iya. Apa namanya? Jadi menghargai ya. Kalau dulu misalnya mau janjian ketemu tuh susah ya kan. Inilah yang sibuk. Akhirnya gak jadi wacana. Pengen ketemu wacana. Gue Ya, banget itu yang namanya ditelepon. No, tanggal segini kosong nggak? Tanggal segini kosong nggak? Oh, job ya. kangen dikasih Sedih jadwal nggak ya. tuh? Ya, Sedih no, banget. tanggal segini dong. Aduh, gitu kan. Kalau dulu tuh maksudnya kita, aduh, udah ada job, gitu kan. No, tanggal segini kosong dong. Kosong nggak, gitu kan. Udah ada job. Sekarang, tanggalnya kosong semua. Tapi by the way, Kerjaannya kalau nggak ada. gue nggak tahu sih, gue mau share ke lu semua. Selama WFH ini, selama bulan puasa gitu ya, gue ngerasa kok badan jadi kayak makin lemes gitu, karena nggak ada aktivitas keluar. Kalau hari puasa-puasa sebelumnya kan, habis sahur, kita mau tidur, kita tidur dulu ya mungkin sejam 2 jam gitu, terus harus mandi, harus berangkat ke kantor atau apa. Terus sorenya tuh kayak badan fresh gitu, terus buka puasa, malamnya tidurnya enak. Kalau gue sekarang, ritme hidup gue tuh jadi kayak berubah gitu loh. Entah kenapa, kalau malam itu gue nggak bisa tidur, habis sahur pun gue nggak bisa tidur. Gue seumur-umur nggak pernah yang habis sahur tuh nggak pernah tidur. Kalau sekarang tuh gue nggak bisa tidur, men. Gue bersih tidur jam 11 siang. Bukan masalah perasaan, kan? Oh enggak. Azab. Atau azab kayaknya ya. Anda jangan curhat, kan? Jangan curhat. Tapi jadi menghargai waktu buat berangkat ke kantor ya. Kalau dulu Bener. kantor, I hate my Iya, sama lah. Bener. Iya, betul Kalau sekali. misalkan Bu. dapat duit Nggak tuh ada. pengen beli apa-apa tuh, beli aja lah, besok ada duit masuk, sekarang mau beli itu, aduh Tuhan, besok mau makan apa gitu kan. Ini duitnya bisa digunakan buat setengah minggu. Tetap ya, Pernah ngerasain lagi ya rekening bener-bener nol gitu. Habisnya. Inilah di COVID ini bener-bener berasa Iya. Gampang banget yang namanya kalau misalkan aku harus sebagai MC, terus kehidupannya juga masak juga Glamour, enggak, ya? paling order Hedonnya itu loh, order sekarang ngapain order ini belanja ini aja 150.000, mending gue beli bahan, beli beras, beli ini, lebih menghargai duit. Sekarang ini Ya mikirnya itu bisa 100 kali ya kan, dulu tuh cuma 10 kali. 100.000 kali. 1.000 kali. Tapi Nino udah pintar masak dong sekarang ya. Eko kali. Pintar. Berarti kita masuk ke itu ya, bahas dampak positifnya berarti ya. Dampak positifnya lebih menghargai, lebih bersyukur, lebih berpikir, dan lebih bisa ngerem. Memanage keuangan. Lebih bisa ngerem. Itu sih ada dampaknya. Tapi kalau lebih banyak keburukannya sih. Untuk satu lagi COVID yang teman-teman lupain adalah pola hidup sehat. Bener-bener pola hidup sehat banget di COVID ini. Banget. Kita yang biasanya tuh jarang banget untuk cuci tangan, nggak ada kan. Kalau menurut gua, positifnya adalah, ya benar tadi yang kesehatan. Cuman kalau kita terlalu banyak di rumah, terus kita nggak gerak, nggak workout juga, nggak kayak yang Nino lakuin sekarang gitu loh. Bisa-bisa gula darah naik loh, men. Jangan salah loh. Tidur mulu di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Itu juga bisa. Olahraga kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, nggak harus workout gitu kan. Kalau Roni punya pemikiran positif nggak? Maksudnya ada dampak positifnya.
Kenapa giliran gue selalu ketawa? Itu intinya pertanyaannya. Karena Roni itu lucu. Imut. Oke, sekarang Bulan kita puasa lanjut. ini harus banyak bersabar karena Yang kan penting dapat jadi koin 2 kali Ludo lipat. 10 juta. Tapi positifnya kalau kita lihat sekarang, positifnya, lalu sebenarnya banyak sekali bikin down ya masyarakat. Kalau kita lihat ke lingkungan, sekarang mungkin udara agak sedikit bersih, Iya benar. langit agak cerah. Wait. Sebenarnya itu bukan agak lagi Nino. Kalau di Jakarta ya, kalau ya gue ingat jadi karena statement lo tadi. Di Jakarta udara paling bersih itu baru sekarang ini sejak 30 tahun yang lalu. Coba lu bayangin, nggak ada polusi loh. Lu baca ada beritanya. Tapi kalau bener gue buktiin sendiri. Jadi sejak ada berita itu, gue pagi-pagi jam 7 itu gue naik ke lantai 3. Gue lihat bener loh. Gue baru kali ini ngeliat langit Jakarta sebersih itu, men. Beneran biru, hijau. Lu lihat deh. Kalau yang di Cikarang juga kayak gitu, karena memang nggak ada polusi gitu. Tapi gini, kegiatan apa yang sering kita lakukan di pandemi ini? Yang benar-benar kalau kita yang berfaedah. Kegiatan sama sekali. Ya, kegiatan yang tidur itu berfaedah, Bu, mendapatkan pahala tidur itu. Itu udah otomatis. Kegiatan pasti kita banyak nonton yang namanya serial kan? Iya. Iya, pasti. Drama Thailand. Tetap ya. Drama Thailand tetap ya. Kalau lu tanya Parasit sekarang, gue nggak jawab ya. Kalau saat ini gue udah nggak ada lagi kegiatan yang membuat gue tertarik di rumah ini. Karena semuanya udah gue lakuin dan semua gue udah bosan. Sekarang ini boleh dikatakan adalah kita pengguna gadget paling banyak ya. Kita selalu dalam satu hari, nggak ada pandemi ini aja kita udah menggunakan gadget, itu boleh dikatakan adalah 8 jam sehari. Apalagi dengan pandemi ini, lebih banyak lagi kita menggunakan gadget. Lebih banyak lagi kita. Sebenarnya kita sekarang ini kuota gue 2 kali lipat loh. Benar. Iya, pendapatannya bakal lebih gede banget malah kalau misalnya work from home ini. Apalagi kita emang kerjanya tuh bergantung banget sama yang penghasilan sekarang kan. Internet. Oh, syukur-syukur sih alhamdulillah harusnya masih full salary ya. Apa kabar nih dengan yang lain-lain yang di PHK loh. Korea. Tapi benar-benar yang mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Kan? Normal kembali kehidupan. Di sana kita jangan kembali. Karena dengan adanya pandemi ini, gue berpikir besok suatu saat, amit-amit ya, ada kejadian seperti ini lagi, gue mesti prepare dari sekarang. Karena ini kan nggak ada prepare sama sekali, kan tiba-tiba wabah, habis Imlek, tiba-tiba wabah, ada sampai sekarang, nggak ada pegangan sama sekali. Lebaran juga mau udah puasa, Lebaran, ya nggak tahu mau ngapain. Ada yang lagi mikir beli baju Lebaran nggak? Ke Bali. Mau beli baju juga ke Bali. Gue takut itu yang kebablasan, pasti kebablasan salah satu, dan salah satunya sudah. Enggak, itu menandakan ciri khasnya Sumatera Barat. Ya, kan dari awal juga udah bilang, ini kan teman-teman siaran nggak apa-apa dimidun-midunkan, nggak apa-apa juga. Coba lihat gitu. bangganya Bang Hotman Paris dengan gaya Bataknya. Pernah nggak dia minder dengan gaya Bataknya? Kangen nggak sih yang biasanya kalau bulan puasa ini kita selalu berpikir bahwa aduh tiket mahal, tapi ada duit. Bener nggak? Iya, diusahain emang. Kalau gue nih biasa mau mudik nih, kalau misalkan mau mudik H-4 mau pulang kampung, aduh tiket mahal, tapi ada duit untuk beli tiket, ya nggak? Kangennya kayak gitu, mudik, ngantri. Lu beli tiket masih ngantri, Nino? Beli di agent? Bukan. Maksudnya ngantri ketika mudiknya kita pulang, ya kan? Ngantrinya itu bukan ngantri kayak di outlet gitu. Iya, kirain. Gue pikir Nino masih ngantri beli di travel agent kayak gitu kan. Di tengah gempuran dunia digital dia masih ngantri. Sebentar. Gitu kan, gue jadi amazing. Jangan menghina Anda. Dia tuh yang punya travel agent tahu. Oh, baik. Nino baik, Tour and Travel. Ini ada lagi nih. Apa bentuknya endingnya? Harapan. Iya. Harapan udah belum? Harapan dulu ya. Pandemik. Aku dulu ya. Oke, jangan berharap apa-apa, Nino. Jangan berharap apa-apa, Nino. Harapannya kembali normal. Masyarakat bisa bersosialisasi.
Kehidupan. Tolong garis bawahi kehidupan. Sorry. Gue ke distract dengan kata-kata itu, kembali normal. Gue juga nggak kepikiran. Ya Allah. Gue juga nggak kepikiran. Yang punya YouTube ya, yang punya YouTube ya kurang ajar gitu ya. Awalnya tadi gue nggak ngeh, tapi waktu Bu Ica ketawa gue ngeh. Harapan aku ya sebagai yang bergerak di bidang jasa semuanya kembali normal, kehidupan kembali normal, masyarakat bisa bersosialisasi lagi, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi, mulainya perekonomian lagi, mulainya ada kegiatan lagi, ya kan? Oke. Next. Baik, Kalau dari gue harapannya terpaksa ya. Setelah pandemi ini ada, kita harapan dari gue ya, mungkin kita lebih menghargai juga tenaga-tenaga kesehatan, tenaga medis. Benar. Terus harapannya para dokter, para perawat yang gugur dalam penanganan COVID-19 ini, semoga keluarganya diberikan keberkahan gitu ya, diberikan ketabahan atau apalah gitu, semuanya karena miris juga gitu melihat mereka. Udah, gitu aja. Harapan kebanyakan orang. Sebentar, emang lu ada harapan? Ada harapan 2. Gue tahu harapan lu apa? Harapan lu kembali normal kan? Itu yang Nino. Harapan kebanyakan semua orang lah kalau gua mah. Kalau dari dunia perhotelan sih sebenarnya kembali ke normal lagi, yang dirumahkan kembali. Kehidupan kita bersama. Ya, semuanya bersangkutan bisa ada event lagi gitu ya, bisa ada callingan lagi. Nino di mana? Ini ada event acara di hotel gue nih, bisa datang nggak ke Cikarang gitu-gitu, bisa kan? Ya berapa sih budgetnya, bisa lah gue bayar. Dulu sebelum corona kan banyak tamu tuh kayaknya, aduh capek ya ini sekarang malah kangen gitu ya. Iya. Datang. Ya intinya kembali ke kita sih, rasa bersyukur tuh penting sebenarnya, penting banget. Yes, sedikit. Kayak dulu itu aja, kayak dulu ya kalau misalnya kita diomelin tamu. Diomelin tamu, wah kangen banget malah. Kayak dulu itu ya, misalkan gini, no bantu dong job ini, belum gitu kan, budget segini, belum gitu, wah nggak bisa masuk budget aku, sekarang aja budget berapa tuh diambil ya. Iya betul sekali, semua seperti itu ya kan. Bisa nggak ini kamarnya segini harganya? Oh bisa kok Pak, ayo masuk aja, kita mah terima aja ya. Daripada kosong. Nino sekarang kalau di telepon kan, oh nggak masuk budget misalnya gitu ya. Kalau sekarang di telepon nggak punya budget gue. Lu punya berapa kok? No, tanggal segini dong, bang gitu. Wah, aku udah ada job om, gitu nggak bisa lagi, bang gitu. Bantulah, bang gitu kan. Jam berapa sih, gitu kan? Nggak songong tuh. Jam berapa sih? Yaudah lah, kalau mau jam segini bisa, bang gitu kan. Sekarang, aduh, jam berapa aja gue bisa. Yang Zoom-nya kok nggak ada mati-matinya? Iya ya. Premium ya? Iya ini mau mati nih. Iya ayo. Ini mau mati ini. Pokoknya nanti pas Roni ngomong mati deh. Ayo Ron, harapannya apa? Virus. Jadi jangan banyak-banyak, cepat aja Ron. Harapannya udah tuh. Singkat padat. Mubazir durasi. Ya diem. Ron? Atau dalam hati aja, Ron, dalam hati aja kita udah ngerti kok. Ayo lanjut next, please. Oke, kita closing. Udah hilang, udah hilang. Oke. Ya hilang. Oke. Terima kasih teman-teman udah sharing cerita macam-macam ya, dampak dari corona di profesi, di kehidupan keseharian kita semua. Oke lah, samalah harapan kita semua ya, biar ini cepat berlalu. Kayaknya sudah berbulan-bulan juga udah bosen ya, jengah ya. Benar sekali. Oke. Terima kasih Nino, terima kasih Yose, terima kasih Randy, terima kasih Roni. Datang lagi. Terima kasih Om. Ini terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya. Dadah. Sawadee krap.